Jika teman-teman ingin mempelajari strategi trading yang simple, efektif, dan mudah diterapkan, video ini cocok untuk Anda. Karena di video kali ini kita akan membahas strategi kombinasi antara exponential moving average dan juga technical unfilled order. So, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman trader, perkenalkan saya Gofar. Saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas Forex NFC. Sesuai janji di video awal tadi, di video kali ini kita akan membahas strategi kombinasi antara exponential moving average dan dipadukan dengan technical unfilled order. Hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah apa itu MA. Moving average atau MA adalah salah satu indikator yang paling dasar namun sangat berguna untuk analisis pasar. Indikator ini menghitung rata-rata harga aset dalam periode tertentu. Dengan MA, kita bisa mengidentifikasi tren atau bahkan juga banyak trader di luar sana menggunakan MA sebagai konfirmasi titik masuk dan keluar yang potensial. Ada beberapa jenis moving average seperti SMA, Simple Moving Average, ada Exponential Moving Average, dan di video kali ini kita akan menggunakan Exponential Moving Average karena lebih responsif terhadap perubahan harga terbaru. Dengan EMA, kita bisa mengetahui arah tren yang merupakan step awal sebelum teman-teman melakukan trading. Nah, sebelum masuk chart, kita buka MT4 dulu teman-teman untuk lihat RSI-nya. Pair mana yang kuat, pair mana yang lemah. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu charting 28 pair Forex untuk kita trading. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam MetaTrader 4 atau MT4. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dua negara relative strength and weakness. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada select time frame. Jadi teman-teman bisa pilih time frame yang teman-teman mau cek. Ini ada daily, terus kemudian ada 4 jam, terus ada 1 jam. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngelihat di bawah ini adalah pair mana yang kuat dan mana yang lemah. Contoh, kalau kita ngelihat select time frame-nya 4 jam gitu ya, terus kemudian kita calculate terus sampai dia refresh paling yang terbaru gitu ya. Nah, audience di sini adalah pair yang terlemah dan GPY pair yang kuat. Nah, selanjutnya ada NCD pair yang terlemah, terus kemudian ada CHF sebagai pair yang kuat. Nah, setelah kita kombinasikan, teman-teman bisa lihat ke bagian summary. Jadi teman-teman bisa fokus ke bagian summary. Jadi pair summary ini adalah pair-pair yang sudah dipasangkan, pair mana yang kuat, pair mana yang lemah. Teman-teman bisa fokus ke dari yang paling atas gitu ya. Dari yang paling atas biasanya dia yang paling strong. Kalau dia merah, berarti dia sedang strong downtrend. Merah seperti ini, strong downtrend. Kalau yang hijau, ini adalah strong uptrend. Nah, kita bisa lihat di time frame 4 jam, pair audience adalah pair yang paling kuat secara downtrend. Nah, setelah kita tahu pair audience adalah pair yang strong downtrend, sekarang kita coba cek di trading view. Oke, sekarang kita sudah memasuki chart trading view teman-teman. Tadi kita sudah tahu kalau pair audience adalah pair yang strong downtrend. Nah, sekarang kita coba buka pair AUD JPY di time frame 240 atau 4 jam. Kita lihat para EMA menunjukkan bahwa audience adalah pair yang memang sedang strong downtrend. Kita bisa lihat pairnya EMA 20, EMA 50, EMA 100, dan EMA 200 menunjukkan dia sedang downtrend secara strong gitu ya, secara kuat. Nah, setelah kita tahu trennya, sekarang kita fokus cari di mana letak selnya. Karena ini market downtrend ya teman-teman. Ini market downtrend, jadi kita fokus cari drop base drop atau rally base drop. Nah, kita lihat di sini ada beberapa UFO ya teman-teman, ada UFO. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kalau kita pakai iZone ya. Kalau kita pakai iZone, ini ada supply zone 1, ini ada supply zone 2, supply zone 3, 4 dan 5 seterusnya. Nah, di mana kita ambil UFO yang perlu kita ambil gitu ya? Kita bisa menggunakan reference line. Reference line di sini kita bisa setting di bagian iZone gitu ya. Kita bisa gunakan common time frame weekly karena kita eksekusi di 4 jam.
Kalau teman-teman trading di time frame 60 menit atau 1 jam, teman-teman bisa gunakan common time frame-nya daily. Nah, untuk kesempatan kali ini kita menggunakan time frame 240, otomatis kita menggunakan common time frame weekly. Oke, setelah kita tahu reference line-nya di mana, kita cari UFO-nya yang ada EMA 9 di dalam UFO. Apakah supply zone 2 ini valid kita ambil? Sepertinya belum ya, teman-teman, karena EMA 9 di sini ini adalah EMA 9 yang dekat-dekat dengan distal. Jadi ketika harga koreksi ke atas gitu ya, ketika harga koreksi ke UFO yang di atas, otomatis EMA 9 juga naik lagi, berada di atasnya lagi. Jadi untuk supply zone 2 ini kita belum bisa ambil. Apakah supply zone 3 yang di atasnya? Bisa saja teman-teman, karena ketika harga jauh di bawah sini, ketika harga balik ke atas gitu ya, otomatis EMA 9 juga akan naik dan mungkin ini akan berada di dalam UFO. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke trading view. Jadi setelah kita analisa di relative strength and weakness di RSW, kita tahu pair AUD-yen adalah pair yang strong downtrend. Sekarang kita coba buka pair AUD JPY. Nah sekarang kita sudah masuk ke pair AUD JPY 240 atau 4 jam. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau EMA 20, EMA 50, EMA 100 dan EMA 200 ini adalah EMA yang sedang menjari gitu ya. Jadi ini valid strong downtrend. Nah, setelah kita tahu trennya, step selanjutnya adalah di mana kita akan melakukan sell. Kalau market sedang downtrend, berarti kita fokus cari drop base drop atau rally base drop. Apakah rally base drop yang supply zone 1 ini atau drop base drop supply zone 2? Atau 3, atau 4, atau 5. Nah, peran EMA 9 di sini atau reference line ini berperan. Jadi, kita bisa menggunakan EMA 9 ini sebagai validasi atau menentukan zone mana yang mau kita ambil. Karena supply zone yang ada EMA 9 di dalamnya mempunyai probabilitas yang lebih tinggi. Jadi, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Apakah supply zone 2 ini valid kita ambil? Sepertinya tidak, karena EMA 9 di sini berada dekat-dekat distal. Jadi ketika harga koreksi ke atas, harga quick ke atas gitu ya, otomatis EMA 9 juga akan naik. Berarti zone supply 2 ini tidak ada EMA 9-nya, jadi nggak valid. Nah, apakah supply zone 3? Bisa jadi. Jadi ketika harga naik ke atas, EMA 9 juga ikut naik, dan kemungkinan supply zone 3 di sini ada EMA 9 di dalamnya ketika harga koreksi ke supply zone 3. Tapi untuk sekarang kita masih wait and see ya teman-teman, karena harga masih jauh di bawah. Sedangkan EMA 9 masih jauh di atas. Jadi untuk sekarang AUD JPY 240 belum ada zone yang valid kita ambil. Nah, kita masuk ke pair yang berikutnya, teman-teman. Tadi kita sudah cek kalau NZD JPY adalah pair yang strong downtrend yang kedua. Nah, sama-sama downtrend, berarti kita fokus cari drop base drop atau rally base drop. Oke, mana yang kita ambil? Kita perlu konfirmasi reference line atau EMA 9. Jadi, kita bisa lihat di sini, teman-teman, kita punya area drop base drop dan ada EMA 9 di dalamnya. Sampai sini aja, oke. Nah, setelah kita tahu trennya seperti apa, terus kemudian UFO mana yang mau kita ambil, sekarang saya akan contohin ke teman-teman semua gimana caranya entry di MetaTrader 4. Oke, jadi sekarang kita coba entry menggunakan iZone Pro, teman-teman. Jadi di sini saya sudah punya template iZone Pro, jadi kita tinggal load template aja, iZone Pro 240 atau 4 jam. Terus kemudian kita setting time frame-nya ke 4 jam. Nah, seperti yang di trading view tadi, ini adalah UFO yang valid yang ada EMA 9 di dalamnya. Nah, kita bisa gunakan iZone Pro untuk entry, karena apa? Karena ini lebih simpel teman-teman, karena kita nggak perlu ngitung buffer stop loss, kita nggak perlu ngitung harga entry gitu ya. Jadi ini serba otomatis, jadi semi otomatis EA gitu ya, lebih simpel, lebih cepat, dan juga ini menghemat waktu tentunya. Karena kita nggak perlu lama-lama ngitung buffer stop loss, karena ngitung buffer stop loss juga kalau yang nggak terbiasa akan lebih lama gitu.
Kalau teman-teman pakai iZone Pro ini lebih singkat, lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang kita coba entry menggunakan iZone Pro. Jadi setelah kita analisa tadi, kita tahu UFO ini adalah UFO yang valid. Jadi kita bisa ambil di sini gitu ya. Kita tinggal klik area lingkaran biru ini untuk menentukan di mana stop loss-nya, di mana limit price-nya. Nah, kita bisa klik sekali di sini gitu ya. Klik sini sekali, terus kemudian kita ambil take profit-nya mau 1 banding berapa. Misal contoh, let's say kita mau ambil 1 banding 3 gitu ya, dengan resiko 1%. Kita bisa klik place order di sini. Nah, sekarang kita sudah place order di NZD JPY. Jadi kita sudah pasang sell limit di angka 93.771 dengan stop loss di 94.501. Dengan TP3 yang kita ambil di angka 91.581. Jadi dengan resiko 1% kita akan dapetin 3% gitu ya. Jadi kalau teman-teman pasang TP 1 banding 3 only, ketika teman-teman loss, teman-teman akan rugi di angka 48,45 USD. Tapi kalau teman-teman profit, teman-teman akan dapetin 3 kali lipatnya di angka 145,33 USD. Oke, jadi kita sudah dapetin area di NZD JPY dan kita sudah pasang entry juga gitu ya. Kita sudah pasang sell limit. Sekarang kita coba cari satu pair lagi. Kita coba balik lagi ke RSW. Kita cari pair apa lagi yang valid secara RSW gitu ya. Nah, kita selanjutnya ada pair CAD JPY. Mari kita cek di Trading View. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Trading View lagi teman-teman. Kita cek pair CAD JPY. Tadi kita sudah lihat di RSW kalau dia sedang strong downtrend. Nah, teman-teman bisa lihat kita juga punya UFO yang valid. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada EMA 9 di dalam UFO. Jadi supply zone 2 ini valid karena di sini ada reference line. Jadi kita coba marking. Kita coba marking di sini gitu ya. Kita coba marking di sini. Sorry, di sini. Terus kemudian distalnya di sini. Jadi ini yang atas sebagai distal, yang bawah sebagai proximal. Jadi kita dapat pair valid yang kedua. Secara tren dia valid, strong downtrend, dan kemudian kita punya UFO yang ada EMA 9 di dalamnya. Jadi sekarang tugas kita adalah kita pindah lagi ke MT4 untuk kita entry. Oke, kita sudah di MT4. Sekarang tugas kita adalah entry pair CAD JPY. Sekarang kita masukkan CAD JPY ke chart. Kita load template iZone Pro 240. Kita ganti time frame-nya, jangan lupa teman-teman. Ganti ke 240. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada EMA 9 di dalam UFO. Jadi ini pair yang valid. Sekarang kita bisa entry, teman-teman tinggal klik area atau lingkaran yang biru ini. Klik lingkaran yang biru ini, otomatis angka stop loss, limit price juga akan ganti. Kalau teman-teman klik yang bawah, ini akan mengikuti yang bawah. Jadi distal dan proximalnya akan mengikuti yang bawah. Kalau teman-teman klik yang ini, yang kita mau entry, otomatis angka di sini juga akan ganti. Secara stop loss, secara limit price, ini akan mengikuti angka distal dan proximal ini. Oke, sekarang kita udah klik, terus kemudian kita akan coba entry lagi teman-teman. Kita menggunakan take profit ratio 1 banding 3, terus kemudian dengan resiko 1%. Kita coba place order. Nah, sekarang sudah place order teman-teman. Kita akan meresikokan 45,90 dolar untuk dapetin 137,72 USD. Jadi, teman-teman kalau loss, teman-teman akan loss 1%. Kalau teman-teman akan profit, teman-teman akan dapetin 3%. So, sesimpel itu sebenarnya teman-teman untuk bisa trading. Kita hanya butuh MA, moving average, untuk menentukan tren, UFO untuk menentukan di mana letak kita mau nge-sell atau mau nge-buy, dan juga reference line atau EMA 9 untuk menentukan UFO mana yang valid untuk kita ambil untuk dapetin probabilitas yang lebih tinggi. Namun perlu teman-teman ingat, nggak ada strategi yang 100% profit. Jadi teman-teman teruslah belajar, perbanyak riset atau backtest untuk tahu seberapa jauh strategi yang kita pakai akan bekerja.
Pastikan teman-teman udah subscribe channel ini dan silahkan komen di bawah ini untuk materi apa yang akan saya bawakan berikutnya. Salam dari saya Gofar, see you in the next video. Bye-bye.